Lancarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Shalom saudara-saudari, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam teks firman Tuhan, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga 16. Ia merupakan suatu cerita tentang Kain dan Habel. Persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, manakala persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Ketika anak manusia yang pertama lahir telah merasa tertolak oleh Tuhan dan merasa seperti dikalahkan oleh anak manusia yang kedua lahir, ada peristiwa yang tragis telah berlaku. Saudara-saudari, ketika kita terbiasa untuk selalu berada di atas dan di tempat yang terpenting di dalam kedudukan, mungkin tidaklah mudah untuk menerima kenyataan kalah atau direndahkan. Berada di kedudukan tinggi adalah sebenarnya suatu panggilan untuk melakukan lebih banyak tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah letakkan di dalam hidup, serta bukanlah suatu alasan untuk meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Sepatutnya sebagai abang, Kain juga sepatutnya melindungi adiknya, bukan malah membunuhnya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5b mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudari, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketika mereka mau meninggikan diri, mahu sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mereka tidak mengucap syukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka, melainkan menginginkan kedudukan yang lebih tinggi daripada yang sedang ada. Sedangkan Tuhan sudah memberi seluruh bumi ini untuk diperintah. Saudara-saudari, Kain membunuh adiknya Habel karena rasa tingginya di dalam kedudukan adik-beradik terancam. Dia digerakkan oleh rasa cemburu dan marah yang tidak terkawal, sehingga akhirnya bertindak membunuh adiknya sendiri. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 hingga 7, Tuhan berfirman kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Di dalam ayat 8, Kain tidak mendengar peringatan Tuhan. Dia berkata kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Kain tidak bertindak untuk menguasai dirinya. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 26 hingga 27 mengatakan, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Saudara-saudari,
Rupa-rupanya kemarahan boleh saja diakhiri dengan berbuat dosa, seperti yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habel. Tuhan memperingatkan kepada Kain agar dia tidak tergoda dengan dosa yang sedang mengintip di depan pintu hatinya. Saudara-saudari, kadang-kadang kalau kita marah, kita sangat tergoda untuk melampiaskan kemarahan kita dengan pelbagai cara. Ada orang yang mungkin dia tidak memukul, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang kesat. Mungkin kita pernah mendengar orang mengatakan begini, baru puas hati saya. Kenapa? Dosa kemarahan itu merupakan suatu dosa yang memberikan kepuasan kepada kedagingan manusia. Ia sangat menggoda manusia. Pernahkah kita merasa tergoda untuk turut serta di dalam perbualan yang tidak sepatutnya? Pernahkah kita tergoda untuk membenci orang lain walaupun kita tahu bahwa itu tidak sepatutnya kita lakukan? Kita merasa seperti sangat puas hati ketika memperkatakan tentang orang lain, ketika kita melampiaskan kata-kata yang kesat. Saudara-saudari, firman Tuhan memberi panduan agar kemarahan harus dipadamkan sebelum matahari terbenam. Maksudnya, jangan simpan kemarahan lama-lama. Ia harus diselesaikan dengan segera, terutama kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita. Kita harus berwaspada terhadap dosa yang mengintip di pintu hati kita. Bagaimana berwaspada? Firman Tuhan kepada Kain menyuruh dia untuk tetap berbuat baik. Saudara-saudari, ada kalanya sekalipun kita memaksa diri karena masih ada rasa marah atau tidak puas hati, kita mendisiplinkan diri untuk tetap berbuat baik, sementara kita berjuang untuk menguasai diri agar tetap di dalam lorong melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Maksudnya harus ada penguasaan diri. Dan rupa-rupanya salah satu kaedah untuk belajar menguasai diri adalah berbuat baik. Tetap berbuat baik. Contohnya ketika ada orang yang menimbulkan kemarahan di hati kita, kita tetap belajar berbuat baik kepadanya. Saudara-saudari, penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Roh Kudus harus di tempat yang tertinggi di dalam hidup kita, sehingga hanya perintahnya lah yang kita perlu ikuti, bukan perintah si aku yang cenderung mau bekerja sama dengan iblis dan dosa. Oleh sebab itu, mari senantiasa mengundang Roh Kudus untuk memerintah dan berkuasa di dalam hidup kita. Kita tidak mau diperintah oleh si aku. Jangan sampai kita seperti Kain yang akhirnya terbuang dari hadapan Allah. Boleh saja kita dibuang oleh manusia, tetapi jangan sampai kita terbuang dari hadapan Allah. Bukan Allah yang membuang kita, tetapi kitalah yang memisahkan diri dari hadapan Allah jika kita mau terus diperintah oleh iblis dan dosa yang upahnya adalah maut. Saudara-saudari, mari jangan membiarkan kemarahan, bahkan hasad dengki menguasai kita. Jangan membiarkan hati kita panas dan muka kita muram dalam waktu yang lama. Mari mendisiplinkan diri kita untuk tetap berbuat baik.
Setiap kemarahan harus diselesaikan dengan segera, dengan berdoa dan mempersilakan Roh Tuhan menolong kita mengatasi rasa marah, sehingga damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan mendamaikan hati kita dan akan menuntun kita untuk mengampuni dan seterusnya mendapat kesegaran, kekuatan, dan pemulihan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau memperingatkan kami agar tetap belajar, berbuat baik, dan menguasai diri. Tolong kami Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang membangkitkan kemarahan di hati kami, tolong kami untuk tetap bertahan dan memohon, senantiasa memohon kepada Roh Tuhan menolong kami. Kami tahu dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami akan selalu tergoda dan tergoda untuk melakukan yang jahat, untuk mengeluarkan kata-kata yang kesat. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami selalu membiarkan diri kami tergoda untuk melakukan dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni sikap kami, ampuni cara hidup kami. Kami mau berbalik kepada Tuhan, kami mau mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau diperintah oleh iblis, kami juga tidak mau diperintah oleh si aku. Tapi kami mau diperintah 100% oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.